Salam adik-adik sekami, bersama dengan teman-teman pendamping sekami Sekuskupan Denpasar. Kita sementara ada pada masa Advent tahun 2020. Kita ada dalam situasi yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 yang berakhirnya kapan kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Untuk tahun 2020 ini kita menyelenggarakan pendalaman iman secara khusus aksi Advent pembangunan secara virtual. Kita ditolong oleh teman-teman pendamping sekami bersama dengan adik-adik sekami di 4 paroki. Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua, Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan, dan Gereja Stasi Kristus Raja Abian Base Paroki Tangep. Mereka menyiapkan 4 tema temu sekami secara virtual, dan di mana saat kita memanfaatkannya dengan baik, kita ada dalam kebersamaan. Pastikan bahwa adik-adik bersama kakak pendamping sekami di seluruh Kuskupan Denpasar mengikutinya secara virtual di channel YouTube Komsos Kuskupan Denpasar. Salam sehat penuh dengan berkat Tuhan. Selamat sore adik-adik sekami Sekuskupan Denpasar, apa kabar semuanya? Saya Romo Demaius Lowenhayo bersama sekami Santa Maria Immaculata Tabanan mengajak kita untuk memasuki minggu keempat Advent dengan tema Sukacitaku menjadi penuh menyambut kelahirannya. Terinspirasi oleh salam malaikat kepada Maria. Salam, hai engkau yang terberkati, Tuhan menyertai. Salam malaikat kepada Maria ini akan menjadi milik kita ketika kita tengah menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias Juru Selamat. Karena itu saya mengajak kita semua bersama pemerintah tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan bersama sekami Santa Maria Immaculata Tabanan, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati menyambut kedatangan Immanuel dengan membersihkan hati, memperbanyak amal dan doa, menjauhi dosa, dan siap menyambut Dia yang akan datang. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat sore adik-adik, jumpa lagi di Temu Sekami Virtual bersama Sekami Tabanan. Oke, apa kabar nih untuk adik-adik dan kakak-kakak di rumah? Kakak harap kalian semua sehat selalu ya. Jadi di pertemuan AAP keempat kami hari ini akan mengambil tema yaitu Sukacitaku penuh menyambut kelahirannya. Kita ulangin bersama ya. Jadi tema kita pada hari ini yaitu Sukacitaku penuh menyambut kelahirannya. Jadi di tema kita kali ini kita akan mengartikan yaitu apa arti dari kata sukacita, terutama sukacita kita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Oke, jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan doa dan animasi yang akan dipandu oleh Kak Felin. Sekarang untuk kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Sherly. Silakan Kak. Adik-adik yang di rumah, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Jari jempol, Jari tunjuk, jari tengah di tengah. jari manis, Pakai cincin, jari kelingking, ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. dalam nama Bapa, Dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami akan memulai temu kami virtual APP yang keempat. Lindungilah kami, semoga berjalan dengan lancar. Doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Sherly. Kita salut dulu dong buat Kak Sherly. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sukami, Siap. misioner, So pasti. misionaris cilik, Siapa takut? children helping children, Why not? doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Oke, biar hari ini tambah semangat, gimana adik-adik di rumah? Kita berdiri bareng-bareng yuk, karena kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Sing a Little Song. Kita nyanyi bareng-bareng ya, musik. Sing a little song to Jesus, you feel right. Sing a little song to Jesus, you feel right. Pila hatina, pila kelao. Sing a little song to Jesus, you feel right. Move a little bit to Jesus, you feel right. Move a little bit to Jesus, you feel right. Pila hatina, pila kelao. Move a little bit to Jesus, you feel right. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Pila hatina, pila kelao. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke adik-adik, sekian dulu animasi kali ini. Akan dilanjut lagi oleh Kak Irma dan Kak Fitri. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Felin. Sekarang adik-adik dan kakak-kakak di rumah, siapkan Alkitabnya ya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan. Renungan akan dibawakan oleh Kak Ari. Oke, gimana sekarang kita panggil Kak Arinya bareng-bareng yuk. Kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Ari. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Saya Kak Ari. Nanti yang akan dampingi saya adalah Kak Laura, kemudian Evan, dan kemudian Kak Vio. Hari ini kita sama-sama tadi sudah disebutkan, kita sama-sama akan merenungkan tema Sukacitaku penuh menyambut kelahirannya. Baik, siapa sekarang yang mau membaca dari kakak-kakak yang mau membaca kitab suci? Laura aja deh Kak. Laura, oke, makasih Kak Laura, silahkan. Tapi sebelum membaca kitab suci, adik-adik, kita ingetin, kakak ingatkan. Kalau membaca kitab suci, sikap kita harus dengan penuh hormat. Kalau duduk, duduk yang baik, atau artinya kita juga boleh dengan berdiri. Artinya kita siap untuk melaksanakan tugasnya Tuhan. Silakan Kak Laura untuk membaca.
Oke, adik-adik kami, Injil pada hari ini yaitu Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai 38. Oke, kakak ulang sekali ya. Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai 38. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita sama-sama duduk aja ya. Sama-sama merenungkan firman Tuhan. Oke, mari kita mulai. Adik-adik di sini dan juga tentunya adik-adik yang berada di rumah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Adik Laura. Tema kita hari ini adalah sukacitaku penuh menyambut kelahirannya. Kita kalau sudah mau tidak terasa bahwa Natal ini sudah dekat banget ya. Sudah tinggal 1 minggu lagi kita sudah akan menyambut Natal. Biasanya kita sudah namanya masuk bulan Desember aja, kita sudah merasa senang banget, sudah berbunga-bunga, sudah semangat. Wah, sebentar lagi akan mau Natal, kita semangat banget. Nah, sekarang Kak Ari pengen tanya buat adik-adik yang di sini. Kalau Natal, apa sih yang paling ditunggu, apa sih yang paling dikangeni selama Natal? Mungkin Kak Pio dulu. Kalau saya Kak, yang saya paling kangenin itu berkumpul bersama keluarga Kak. Kumpul bersama keluarga. Ya, rame-rame begitu Kak. Habisnya makan ya? Ya. Oke. Kalau Laura? Kalau Laura, kangennya di Natal itu ada drama kami dan ada kegiatan bersama-sama adik-adik kami. Ya, persiapannya mau buat drama, Ya. kita walaupun capek, walaupun sibuk, tapi seneng banget ya latihan rame-rame di gereja. Bener. Terus kemudian deg-degan kalau mau pentas dramanya, dan sudah itu wah kita kayaknya seneng banget ya waktu Natal. Bener, sama Kari juga suka sekali itu suasana itu. Kalau Evan? Kalau dari Evan sih, biasanya kangennya kumpul sama keluarga, sama jalan-jalan ke tempat rekreasi gitu Kak. Oh ya seru tuh. Kalau Kak Ari sama juga sih, mirip-mirip. Kalau Kak Ari biasanya setiap sebelum Natal, biasanya sebelum malam Natal pasti kumpul keluarga, kemudian makan bareng-bareng sekeluarga, terus pergi misa. Kangen sama lagu-lagu Natalnya yang wah nyes ya, menyentuh hati. Terus yang kemudian tanggal 25 paginya biasanya kami sekeluarga punya tradisi buka
tukeran hadiah Natal, terus kado Natal, bagi-bagi, kemudian saling buka kado, wah seneng banget. Walaupun kadonya kadang-kadang sederhana, tapi seneng banget. Iya, makasih sudah berbagi. Adik-adik dan teman-teman semuanya, mungkin tahun ini kita tidak bisa seperti itu ya, walaupun Natal, tapi kadang-kadang karena keadaan, mungkin karena keadaan keluarga kita sekarang tidak bisa berbagi kado misalnya. Kita juga tidak bisa makan-makan yang enak karena kita harus ngirit dalam kondisi pandemi ini. Mungkin juga kita nggak bisa kumpul buat drama Natal atau kumpul di gereja. Sudah misa aja kita sekarang harus social distancing, kita harus terbatas banget kan. Kemudian setelah itu kita harus cepat-cepat pulang. Jadi mungkin segala sesuatunya mungkin sedikit berbeda pada tahun ini. Tetapi kita itu tidak boleh hilang semangat, tidak boleh hilang sukacita kita. Justru kita sebagai misionaris cilik harus benar-benar tetap mau berbagi sukacita buat sesama kita. Memang ini pastinya adik-adik semuanya tidak mudah buat kita, tapi ini adalah tugas kita bersama. Nah, firman Tuhan hari ini kita dapat inspirasi dari 3 pribadi yang luar biasa. Yang pertama adalah dari Malaikat Gabriel, dan juga yang kedua dan ketiga adalah dari sikap Santa Maria, Ibu Maria, dan Bapak Yusuf. Nah, dari Malaikat Gabriel, Kak Hari itu melihat ada suatu kesetiaan dari Malaikat Gabriel untuk menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan buat dia, yaitu untuk membawa kabar sukacita buat semuanya. Nah, Kak Hari punya cerita tentang ini. Kebetulan Kak Ari itu nama baptisnya Gabriel. Nah, kebetulan banget nama baptisnya Kak Ari itu adalah Gabriel. Kak Ari punya cerita dulu karena Kak Ari itu bukan baptis bayi, tapi menjelang kelas 1, kelas 2 SD Kak Ari dibaptis. Kemudian habis pelajaran agama, kemudian Kak Ari dipanggil oleh pastor yang membaptis. Pastor itu duduk, terus Kak Ari berdiri karena masih kecil. Kak Ari masih ingat sekali, dia panggil, "Ari ke sini." "Oh iya pastor." Terus kemudian, "Kamu saya beri nama Gabriel. Kamu tahu nggak Gabriel itu?" Kak Ari jawab karena waktu itu masih kecil, "Tahu pastor, Gabriel itu siapa?" "Gabriel itu malaikat." "Oke, bagus. Tugasnya apa?" Nah, Kak Ari waktu itu terus terang nggak tahu. Kak Ari juga nggak tahu. "Saya nggak tahu pastor, saya cuma tahu Gabriel itu malaikat." Terus pastor langsung mengingatkan Kak Ari yang tidak pernah Kak Ari lupa sampai sekarang. Malaikat Gabriel itu tugasnya membawa kabar sukacita. Di dalam keadaan apapun harus setia membawa kabar sukacita buat siapapun dalam keadaan apapun. Ingat ya Ari, karena kamu menyandang nama itu. Dan Kak Ari sampai sekarang tetap berjuang untuk selalu membawa kabar sukacita dalam keadaan apapun dan kepada siapapun. Nah, kemudian kalau dari Ibu Maria dan Yusuf, kita bisa belajar bagaimana kita harus menyiapkan hati kita untuk menyambut Yesus Sang Juru Selamat itu. Ibu Maria dan Bapak Yusuf sendiri pun tentunya tidak tahu tugas ini sebetulnya. Masih bertanya-tanya tugas apa yang sedang Tuhan berikan. Harus mereka menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat sendiri. Tetapi Ibu Maria dan Santo Yusuf dengan sungguh-sungguh mau menyiapkan hatinya untuk menjadi Bapa dan Ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kakak-kakak semuanya, walaupun ada kabar gembira, tapi kalau kabar gembira itu tanpa persiapan hati yang cukup, kabar gembira itu akhirnya menjadi sia-sia, tidak ada gunanya buat kita. Nah, sekarang kita mendapat 2 buah kesimpulan yang dapat kita sama-sama renungkan dari bacaan yang baru saja kita renungkan. Yaitu yang pertama adalah, mari adik-adik sekami semuanya untuk benar-benar berjuang menjadi Gabriel-Gabriel cilik yang selalu mau berjuang untuk membawa kabar gembira dimanapun kita berada dan kapanpun dan buat siapapun, dalam keadaan apapun ya. Dan yang kedua, mari kita juga mempersiapkan hati sama seperti Santa Maria, Ibu Maria dan juga Bapak Yosef dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus, terutama di saat Natal. Kita harus benar-benar berjuang mempersiapkan hati. Nah, sekarang kita akan tutup dengan sebuah aksi nyata. Karena kalau
adik-adik sekami tanpa aksi nyata percuma, sudah biasa harus selalu membuat sebuah aksi nyata. Sekarang kegiatan kita sangat sederhana. Kita walaupun tidak bisa mempersembahkan kado yang besar, kado yang hebat saat ini, tapi kita masih bisa memberikan sebuah kado yang terbaik untuk keluarga kita dan juga terutama untuk Tuhan Yesus. Apa kado itu? Nah ini, adik-adik yang di rumah semuanya kita siapkan selembar kertas dan juga alat tulis, supaya nanti setelah ini Kak Ari akan memberikan pertanyaan yang harus direnungkan dan kemudian ditulis oleh adik-adik semua sebagai sebuah tekad bersama untuk menyambut Natal. Tekad yang mau menyambut Natal itulah yang akan kita persembahkan sebagai kado terbaik untuk keluarga kita dan juga untuk Tuhan Yesus. Siap semuanya? Siap. Siap ya, oke. Baik, adik-adik semuanya sudah siap alat tulisnya dan juga kertasnya. Ada 2 pertanyaan kakak semuanya dan adik-adik di rumah. Yang pertama adalah, apa yang bisa saya buat pada Natal tahun ini supaya saya dapat mencontoh malaikat Gabriel untuk membawa hanya kabar sukacita, baik buat keluargaku maupun orang-orang yang ada di sekitarku ya. Apa tekadku yang bisa aku buat untuk membawa kabar sukacita seperti malaikat Gabriel? Yang kedua, pertanyaannya adalah, mungkin selama ini kita itu adik-adik masih banyak kelemahan-kelemahan, kemudian salah-salah baik keluarga maupun dengan teman-teman yang sudah kita buat. Nah, kita mau mempersembahkan persembahan hati kita untuk bahwa kita mau berubah bagi kehadiran Tuhan Yesus. Nah, yang pertanyaan kedua, apa yang bisa kita contoh dari Ibu Maria dan Santo Yosef untuk mempersiapkan hati untuk menerima Tuhan Yesus hadir ketika saat Natal? Nah, jelas ya adik-adik semuanya. Oke, sebagai contoh, Kak Ari sudah minta kakak-kakak bertiga di sini mempersiapkan jawabannya sebagai contoh buat adik-adik. Nah, sekarang mari kita tanya, sharing mereka, jawaban-jawaban mereka yang luar biasa tentang pertanyaan tadi. Yang pertama, Kak Ari minta Kak Laura untuk men-sharingkan. Mau menjadi Gabriel cilik itu seperti apa, Kak Laura? Kalau Laura meneladani malaikat Gabriel itu yaitu sering berderma ke orang yang kurang mampu dan ke teman-teman lain. Buat teladanin Bunda Maria dengan Santo Yosef, Laura itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan sering mendengarkan renungan lagi. Ya, luar biasa. Jadi mau berkorban untuk orang yang sulit untuk membawa kabar sukacita. Ya. Dan yang kedua mau lebih rajin untuk membaca renungan, ya, membaca kitab suci ya. Luar biasa. Oke, yang itu contoh pertama. Kak Evan? Kalau dari Evan, Kak, menteladani malaikat Gabriel dengan lebih rajin lagi membantu orang tua. Oke, di rumah ya. Itu aja. Sama kalau menteladani Bunda Maria dan Santo Yosef, yang Evan dulunya jarang berdoa, lebih rajin lagi berdoa, sama lebih rajin lagi mengikuti doa-doa di lingkungan di KBI. Wah, luar biasa tuh. Adik-adik semuanya mau rajin berdoa di lingkungan di KBG, luar biasa. Kemudian kalau Vio, kira-kira dari saya menurut malaikat Gabriel, saya ingin memberitahu kabar kalau keluarga saya di sini baik-baik saja. Memberi kabar ke kampung, Kak. Oh ya. Jarang sekali memberi kabar ke kampung. Itu juga bagus, bahwa memberi kabar sukacita itu kita harus rajin-rajin saling menghubungi, saling berkomunikasi, membangun komunikasi ya. Oke, bagus. Kalau menurut Bunda Maria, saya ingin lebih lagi belajar, Kak. Belajar. Selama ini masih malas-malas seperti Kak Pio. Nah, itu. Ya, itu juga salah satu perubahan yang luar biasa yang pastinya akan menyenangkan hati Tuhan Yesus kalau kita mempersembahkan tekad itu sebagai kado. Oke, sekarang kertas yang sudah ditulis silahkan kita sama-sama kumpul, kemudian nanti ditaruh di pohon itu. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang mungkin tidak ada pohon seperti di gereja di sini,
Boleh juga nanti sama-sama gabung buat pohon, terus kemudian kita gantungkan itu tekad-tekad kita untuk menyambut Natal di Advent keempat ini. Dan nanti di bawah doa, kemudian jangan lupa tekadnya sungguh-sungguh dilakukan. Supaya ini yang kita gantung menjadi kado buat Tuhan Yesus dan menjadi kado bagi keluarganya kita. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Oke, kalau mama nggak ada pohonnya, boleh ditempel di pintu rumah, atau di pintu kamar, atau di lemarinya kita, di mana saja bisa kita taruh ya. Yang penting kita serius untuk menjalankannya. Jangan lupa ya dibuat adik-adik ya. Oke semuanya, yuk kakak-kakak semua, adik-adik semua silahkan. Mungkin yang sudah membuat tadi semua, kita sama-sama gantungin harapannya kita di dalam pohon ini menjadi kado untuk Tuhan Yesus, untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita sekarang tepuk salut dulu dong buat Kak Ari dan untuk kakak-kakak pendamping kami Tabanan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Kak Irma, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Oke, jadi adik-adik yang di rumah dari kami Tabanan akan mengadakan lomba membuat sebuah video. Nah, video itu bertemakan tentang nuansa Natal. Nah, kalian tuh bisa bikin video itu berupa video ucapan Selamat Hari Raya Natal, video TikTok, ataupun video dari aplikasi lainnya. Nah, durasinya berapa nih Kak? Untuk durasi video yaitu 30 sampai 60 detik. Jika sudah selesai, untuk adik-adik kami Tabanan yang sudah bergabung di grup kami Tabanan, bisa langsung kirim video tersebut di grup. Dan untuk adik-adik dan kakak-kakak di seluruh Kuskupan dan Pasar, bisa kirim video tersebut di nomor di bawah ini. Dan 3 video terbaik akan kami posting di Instagram kami Tabanan, yaitu @tabananskami. Tapi sebelum itu, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk follow Instagram kami Tabanan, yaitu @tabananskami. Nah, adik-adik dan kakak-kakak di rumah jangan lupa ya bikin video sebagus-bagusnya. Untuk batas terakhir pengiriman video yaitu sampai akhir bulan Desember. Oke, sekarang kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk doa umat dan doa penutup untuk menutup seluruh kegiatan kita pada hari ini. Untuk kakak-kakak yang bertugas silakan. Oke, adik-adik dan kakak-kakak, kita siapkan hati untuk berdoa ya. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Allah Bapa dalam surga, selamat sore. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin memanjatkan doa dan permohonan. Kiranya Engkau mendengarkan segala doa dan permohonan kami. Bagi Bapak Uskup, para imam dan biarawan-biarawati. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemimpin iman kami yang menjadi tangan kanan-Mu di dunia ini. Kami mohon ya Bapa, sertailah mereka dalam membimbing kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik di dunia ini. Berilah mereka kesehatan dan kelancaran dalam melakukan apapun. Amin. Bapa kami, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Doa bagi para orang tua dan keluarga. Ya Bapa, berilah selalu kesehatan dan kekuatan untuk kedua orang tua kami, agar mereka sehat selalu dan dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka seperti biasa dengan baik. Juga ya Bapa, berkatilah selalu keluarga kami, agar kami selalu dalam bimbingan-Mu dan selalu berpegang teguh padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan berdoa untuk
orang sakit dan orang yang terkena COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang sakit, terkhusus orang yang terkena COVID-19. Semoga ia lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti semula. Amin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kami di seluruh dunia, agar mereka sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, kami mau mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari awal kami latihan hingga saat ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, sekarang sebelum kita memasuki animasi terakhir, ada pesan nih dari Kak Irma. Kira-kira pesannya apa, Kak? Oke, jadi adik-adik yang di rumah sudah buat celengan AP-nya belum? Nah, kalau belum, adik-adik masih punya kesempatan untuk membuat celengan tersebut. Nah, ini kakak punya contoh nih celengan yang udah dihias sama kakak-kakak pendamping dari Sekami Tabanan. Dan jangan lupa untuk diisi ya celengan tersebut. Setelah adik-adik sudah mengisi celengan tersebut, dikumpulkan pada kakak-kakak pendamping kami yang ada di paroki masing-masing di perayaan Hari Raya Natal. Oke. Dan juga kakak punya pesan nih buat adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan air dan sabun, menjaga jarak dan menggunakan masker jika berada di luar rumah. Sampai jumpa di pertemuan kami selanjutnya. Dan juga kami dari segenap keluarga besar Sekami Tabanan mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa, salam sehat, salam misioner. Oke, karena ini animasi terakhir kita, jadi adik-adik di rumah harus tetap semangat ya, karena kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Aku Bisa. Oke? Oke, Kak. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ulang sekali lagi adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta,
Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sampai jumpa. Aku anak sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta Yesus. Tralalalala, tralalalala, hati selalu suka cita. Tralalalala, tralalalala, memuji Tuhan Yesus. Tralalalala, tralalalala, hati selalu suka cita. Tralalalala, tralalalala, memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak sekami. Aku anak sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta Yesus.